العالم العلامة المفسر الشيخ مهرودين الرازي وعلى أمانة وشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب دون العابدين والدهرين الأولانكم وجميع المسلمين والمسلمات قال المعلم بالدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 11 في أنه كان صادق الرؤيا. Fasal yang ke-11 bicara Imam Syafi'i itu adalah benar mimpi beliau. Qala Rabi lama kharaja Syafi'i ila Misra wa ana ma'ahu kataba kitaban wa qala ya Rabi' khudh kitabi hadha wamdi bihi ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal wa'tini bil jawabi. Berkata Rabi, manakala keluar Imam Syafi'i menuju Mesir dan aku, ujar Rabi besertanya, lalu dia menulis sebuah surat dan ia berkata, ya Rabi, ambil olehmu akan ini suratku, bawa olehmu kepada Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal dan datangkan olehmu akan daku jawabannya. Qala Rabi, padakhaltu Baghdad wa ma'il kitabu. Lalu aku masuk ke kota Baghdad dan sertaku ini surat daripada Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Falakitu Ahmad bin Hanbal fi salati subhi. Lalu aku menemui Imam Ahmad bin Hanbal fi salati subhi pada waktu salat subuh. Fasallaitu ma'ahu al-fajr. Lalu sembahyang serta Imam Ahmad sembahyang subuh. Falamma intaqala minal mihrabi, manakala Imam Ahmad berpindah dari itu mihrab, salamtu alaihi wa nawaltuhu alkitaba. Aku beri salam kepadanya dan aku julung itu surat. Wa qultu hadza kitabu akhika asy-Syafi'i min Misra. Dan aku kata kepada Imam Ahmad, ini surat dari saudara engkau, yakni Asy-Syafi'i min Misra, dari Mesir. Faqala Ahmad, nadartu fihi. Lalu aku pandang surat tersebut. Waqultu la maka aku kata, ujar itu Rabi, la. Fafakka Ahmad al-khatma wa qara al-kitaba. Lalu memaculah Imam Ahmad akan cap itu surat. Wa qara al-kitab, dan membaca akan surat daripada Imam Syafi'i. Fataghargharat ainahu bid-dumu. Lalu keluarlah air mata beliau ketika membaca surat Imam Syafi'i. Faqultu ayyu syai'in fihi. Maka aku kata kepada, apa jua sesuatu padanya. Faqala yadhkuru fihi annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Di dalam suratnya itu Imam Syafi'i berkisah, Sidin bermimpi melihat Nabi di dalam tidur. Sidin bermimpi melihat Nabi di dalam tidur. Faqala lahu, dan mengata ia baginya, uktub ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal waqra alaihi minni assalam. Tulis olehmu kepada Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal dan sampaikan salamku kepadanya, dan kata olehmu baginya, innaka satumtahinu, padahkan lawan Ahmad,
Ujar Imam Syafi'i, engkau hai Imam Ahmad nanti akan dapat ujian. Satu menahanu akan mendapat ujian. Nang poin kita itulah nang Imam Syafi'i itu sidin bermimpi lawan Nabi. Karena mimpi lawan Nabi itu salah satu karamat. Karena orang-orangnya nang bermimpi lawan Nabi itu biasanya orang yang mimpi lawan Nabi itu yakni orang-orang yang ketujuh baca sholawat kepada Nabi. Biasanya orang yang mimpi lawan Rasulullah itu orang yang ketujuh baca sholawat kepada Nabi. Ada hadis Nabi, barang siapa baca sholawat kepadaku 1000 kali, tidak dimatikan Allah kecuali ia melihat aku, ujar Rasulullah. Wa tud'a ila khalqil Qur'an, dan engkau hai Imam Ahmad nanti akan diajak supaya mengakui Quran itu makhluk. Selain engkau dapat ujian, engkau disuruh mengakui Quran itu makhluk. Fala tujibhum, maka tiadalah engkau memperkenankan kepada mereka itu. Fasayarfa'ullah laka ilman ila yaumil qiyamah, maka selagi mengangkat oleh Allah bagi engkau akan itu ilmu sampai hari kiamat. Qala Rabi baqutu al-bisyarah, lalu berkata itu Rabi al-bisyarah, ini kabar gembira. Artinya yang kabar gembira Imam Syafi'i mengisahkan lawan apa? Imam Ahmad sidin bermimpi Rasulullah, itu sudah kabar gembira. Yang kedua, kabar gembira tadi engkau selamat daripada ujian. Fa khala'a qamisahu alladhi kana ala jildihi, lalu Imam Ahmad memaculakan baju sidin yang mana baju itu bersentuhan dengan kulit sidin. Dipaculakan sidin, wa dafa'ahu ilayya, lalu ia menyerahkan akan itu baju tersebut kepadaku, ujar Rabi'. Baju nang Imam Ahmad tadi dipacul Imam Ahmad, dijulung lawan Rabi'. Fa akhadtuh, lalu aku ambil akan dia. Wa akhadtu jawab al-kitab, dan aku ambil jawaban itu surat. Wa kharatu ila Misra, dan aku keluar menuju kota Mesir. Wa sallamtul kitaba ila Syafi'i, dan aku serahkan itu jawaban surat tadi kepada Imam Syafi'i. Faqala ya Rabi' ayyu syai'in hadzal ladzi dafahu ilaika, lalu jadi Imam Syafi'i, apa juga sesuatu yang menyerahkan ia akan dia kepada engkau selain suratnya, apa dijulung Ahmad lawan ikam, pasti ini ada. Qultu al-qamisul ladzi ala jildihi, ulun dijulungi baju nang bakas dipakai oleh Imam Ahmad. Waqala Syafi'i la nabja'uka bihi, jangan engkau simpan akan dia, tetapi balhu wadfa' ilal ma'i hatta akuna syarikan laka fihi, tapi rendam olehmu akan dia dan bajunya julung ke aku. Padahal Imam Ahmad itu kan murid sidin. Imam Syafi'i sidin ma ambil barakah baju
baju nang dirandam bekas pakaian Imam Ahmad. Jadi tabarukan itu digawi oleh imam-imam besar kita. Jadi kalau orang mengatakan tabarukan itu syirik, berarti mereka mengatakan Imam Syafi'i itu syirik. Imam Syafi'i mengambil berkat dari baju Imam Ahmad. Imam Ahmad itu murid Sidin. Jadi baju tadi ujar Sidin lawan Rabi randa makan bajunya. Bajunya sini aku hendak mengambil barakah bajunya. Jadi setiap orang sakit itu diminum makan Sidin baju tadi ampih. Baju randaman baju Imam Ahmad. Artinya kan itu tabarukan dengan pakaian orang soleh. Tabarukan mengambil barakah dengan pakaian orang soleh. Itu gawian orang soleh dahulu. Jadi kalau orang mengambil barakah itu, kalau bang itu di luar apa? Di luar dari pekerjaan orang soleh, kada. Itu gawian orang soleh. Dan sahabat-sahabat pun lagi bahari mengambil barakah. Ada nang minum darah Rasulullah, ada nang minum air kamih Rasulullah, ada nang mengambil barakah mengambil rambut Rasulullah. Kayak Khalid bin Walid ketika perang Sidin perang itu Bokbiyah. Riwayat kupiah Sidin itu gugur lalu dijatuhi Sidin. Padahal paratan perang. Lalu sahabat yang lain bingung, bapak menjadi kupiah nang buruknya itu. Aku jadi Sidin. Kadang menjadi kupiah ini bangga di kupiah ini aku ada mandak rambut Rasulullah. Setiap aku melihat kupiah, melihat rambut Rasulullah itu aku keingatan lawan Rasulullah. Karena ini rambut siapa? Ini rambut Rasulullah. Jadi apabila melihat rambut tadi ingat aku lawan Rasulullah. Karena ini rambut siapa? Rambut Rasulullah. Jadi tabarukan mengambil barakah itu gawian sahabat, itu gawian tabi'in, itu gawian tabi'in sampai sekarang. Jadi kalau orang apa namanya, kalau orang mengatakan tabarukan itu bid'ah, berarti inya kada tuntung mengaji. Di dalam kitab ini atau kitab-kitab yang lain, Imam Syafi'i tadi mengambil barakah bajunya Imam Ahmad. Syiriklah. Kalau orang mengambil barakah syirik, berarti Imam Syafi'i syirik. Kalau Bang Imam Syafi'i juga gengsi juga lah. Kan Imam Ahmad itu muridku jadi kadang juga sudah. Artinya boleh jangan di atas itu mengambil barokah, lawan yang di bawah. Anu Rabi lah jadi anu akan bajunya tadi randam, bajunya kan aku minta, bajunya aku minta. Jadi setiap orang nang garing tuh dijulung Sidin baju tadi ampi garing, apalagi sekedar corona aja. Cuman kita ini kan kada tapi percaya, lawan orang-orang soleh itu kada tapi percaya. Jarang-jarang orang itu nang ada misalnya kena COVID corona itu minta banyu lawan tuan guru. Kada. Bahkan itu langsung di karantina. Kalau pengenangnya di karantina itu berpikir minta banyu lawan tuan guru nih supaya kayak apa ampih sakitnya langkah sembuh misalnya kada aja. Wah ini kita nih ya nunadanya 2 kali rugi. Seakan-akan kita kada percaya lagi lawan orang alim.
wal naktafi bihadzal qadri fi dzikri fadhil syafi wa syahri sifatil jahmidah wal nasaran fi dzikri ma yadullu ala taqaddumi ala sayyidil mutahhidin wallahu a'lam. Kemudian kami cukupkan dengan ini qadar pada menyebutkan fadilah Imam Syafi'i dan syarah sifat beliau yang terpuji, dan kami akan masuk sekarang pada menyebutkan apa yang menunjukkan atas sidin terdahulu atas seluruh imam-imam mujtahid yang lain wallahu a'lam. Al-qismu salis min hadzal kitab fi dzikri ma yadullu ala kauni rajihan ala sa'iril mujtahidin, pada menyebutkan atas keadaan Imam Syafi'i itu menang atas seluruh imam-imam mujtahid yang lain. Tamhidun ilam anna tarjih ahdul madhabini ala al-akhar yaqa' ala wajhi ini. Ketahui menangnya salah satu itu madhab atas yang lain itu terjadi atas dua jalan, min haitsul ijmal dari sekira-kira keseluruhan, min haitsu tafsil dan daripada secara terperinci. Jadi antara imam mujtahid itu ada yang lebih hebat daripada imam mujtahid yang lain. Wal maksud minal kalam fi hadzal qismi bayanu tarjih madzhab Imam Syafi'i ala al-madzhab Abi Hanifah wa ghairihi ala sabilil ilma wa tafsir. Kami menjadi tujuan membicarakan pada ini bagian menangnya madzhab Imam Syafi'i daripada madzhab Abu Hanifah dan selainnya atas jalan secara garis besar dan secara terperinci. Wal kalam bihi yaqa fi babaini, dan pembicaraannya ujar sidin ada dua bab, dan pembicaraannya ada dua bab. Al-babul awal, bab yang pertama fi tarjih madzhab Syafi'i ala ghairihi min haitsul ijma', pada menangnya madzhab Imam Syafi'i atas selain daripada Imam Syafi'i daripada sekira-kira garis besarnya. Ijma' garis besar. Apa sawal fil istidlal ala dzalika bil umuri rajatil nasab Syafi'i. Pertama pada menunjukkan dengan perkara-perkara menangnya kembalinya kepada nasabnya Imam Syafi'i, artinya dipintangan nasab. Ilam anna fi hadzal nau'i min at-tarjih wujuhan min ad-dalail, ketahui olehmu pada ini bagian daripada menangnya ada beberapa jalan daripada ini dalil. Al-hujjatu la inna Syafi'i kana min ali Ibrahim alaihissalam wa Abu Hanifah lam yakun kadzalik. Adalah Imam Syafi'i itu keturunan daripada Ali Ibrahim, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Dan Abu Hanifah lam yakun kadzalik, dia tidak seperti itu. Hadza yaqtadi husul tarjih. Di sini di pintangan nasab sudah menangnya Imam Syafi'i. Bayunul awal, inna bayyana anna Syafi'i kana Quraisyan. Imam Syafi'i itu keturunan Quraisy. Wa kullu Quraisyin bahwa min ali Ibrahim, dan setiap orang Quraisy, suku Quraisy itu keturunan daripada ali Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amma anna Abu Hanifah laysa kadzalik fala niza'a fihi. Wa idza sabata hadza ladima kaunu Syafi'i afdala. Karena itu Imam Abu Hanifah bukan keturunan daripada Ibrahim, maka lazimlah keadaan Imam Syafi'i lebih afdal daripada Imam Abu Hanifah. Liqauli ta'ala inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam dan memilih Nuh dan memilih keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran 'alal 'alamin, atas ini penduduk dunia. Artinya itu orang-orang nang harap-harap. Fa in qila awalan hadal istidlal yang tadi ayakuna Quraisy al-jahil al-fasik, dan kalau dikatakan orang ini dalil menuntut bahwasanya adalah orang Quraisy itu ada juga nang jahil. Kan kada seberatan pintar bang, ada juga orang jahil, ada juga orang nang fasik. Afdal minal alim zahid idza lam yakun Quraisyan hadza la yaquluhu aqilun. Kalau misalnya orang Quraisy itu masuk juga, ini ada orang nama bahas lah, termasuk orang jahil, orang nang fasik, dikatakan lebih afdal daripada orang alim nang zuhud misalnya, tapi bukan dari suku Quraisy, ini narannya kada masuk akal. Kalau dikatakan tadi suku Quraisy lebih afdal dari suku nang lain,
Apa orang Quraisy nang jahil lawan fasik itu lebih afdal juga daripada orang alim nang zuhud bukan dari suku Quraisy? Padahal orangnya jahil, padahal orangnya fasik. Lawan orang alim wara tapi bukan suku Quraisy, lalu tak afdal anu dari suku Quraisy itu juga lah masih padahal ia jahil. Cakap bahasa kayak inilah kalau di dalam dunia perayaman bubuhan keturunan ayam Bangkok gitu nah. Cakap bahasa kalah terus juga lawan ayam kampung tapi harat. Lalu anu kita mengatakan bubuhan ayam Bangkok itu nang kalah terus besaung lebih hebat daripada ayam kampung nang menang terus bertanding. Ternyata akal kita kada menerima. Masa orangnya jahil misalnya fasik dikatakan lebih hebat daripada orang alim. Cuman masalah suku aja belain. Orang menanyakan seperti itu. Wa in kila sanian, lalu ada pulang. Nang kedua orang batakon. Lima la yazuzu ayyakunal muradu zila kulli wahidin min ali Ibrahim alaihissalam ala zamanihi bidalilin. Yang kedua, kenapa tidak harus bahwasanya dikehendaki melebihkan setiap seseorang daripada Ali Ibrahim atas penduduk ini alam di zamannya, dengan dalil anna qala ta'ala fi sifati bani Israila wa ni faddaltukum 'alal alamin, dan aku melebihkan kamu atas ini penduduk alam. Mahmulun 'ala ma dzakarnahu wa ma'lumun anna Aba Hanifah ma kana fi zaman Syafi'i falam yalzam i'tiradukum. Wa in kila rabi'an hada mu'aridun bi anna Aba Hanifah kana min auladi Mirzaban ba'di mulukil Farsi. Beliau keturunan dari Mirzaban, sebagian raja Farsi. Wa qala an-nabi law kana hadha ad-din mu'allaqan bi Thuraya la talabahu qaumun min abna'i Faris. Jikalau adalah ini agama tergantung dengan bintang, ini saya menuntut akan dia satu kaum daripada keturunan daripada itu orang Persia. Fal jawabu anil awal min wujuhin, maka jawaban daripada empat masalah tersebut inna suratal ladzi dzakartumuha suratan makhsusatan fi umumil lafzi wa ajma'na ala annal ama hujjatun fi ghairi mahalli takhsisi walladzi yuhaqqiqu dzalika annal hanafiyah la mahtajju ala fadli Abi Hanifah biqaulihi khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Maka jawabannya ujar Sidin, apa yang telah kamu sebutkan akan ini rupa secara khusus atas umumnya lafaz. Lapasnya tadi Quraisyan. Yang dikehendaki ujar Sidin itu khusus tapi maknanya lafaznya umum. Wa ajma'na ala annal 'ama hujjatun fi ghairi mahalli takhsis. Padahal kami telah ijma lafaz am itu menjadi dalil pada selain tempat yang khusus, yang mana benar yang demikian itu daripada Hanafiyah, orang yang bermadhab Imam Hanafi. Mereka mengambil dalil kelebihan Imam Abu Hanifah dengan perkataannya khairul qurun qarni, ujar Rasulullah, sebaik-baik zaman itu masaku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman tabi'in. Artinya 3 generasi itu zaman yang paling baik. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in.
alimu qat'an annahu kana minal mawjudina fi dzalikal qarni jama'ah minal juhali wal pusaq. Padahal mereka tahu pada di zaman itu, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, di situ ada juga orang jahil, ada juga orang fasik. Kalau diarti kan khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman itu di zamanku, berarti kan termasuk juga orang jahilnya, orang fasiknya. Kan di zaman itu pasti ada orang jahil, ada orang fasik, ada. Kalau mau diarti khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman itu zaman aku, berarti orang jahilnya masuk, orang fasiknya masuk. Bal minal kufar, bahkan di zaman Nabi itu orang kafir pun ada. Summa lam yasir hadza mani'an lahu minal istidlal ala fadlihi. Kemudian tiadalah jadi ini sebagai menegah bagi mereka itu daripada itu dalil atas kelebihannya, wa madaka ila li'tiqadihim annal amal makhsusa hujatun fi ghairi mahalli takhsis fakadza mahahuna. Lafaznya umum, ujar sidin yang dikehendaki itu khusus. Kan umum tuh khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman itu zaman aku, kan maknanya umum tuh. Tapi yang dikehendaki khusus kata huna idza inna na'lam bidarurat anna syabikana mausufan bi syara'itil ittihad. Yang kedua, bahwasanya kita mengetahui secara darurat Imam Syafi'i itu adalah bersifat dengan syarat, ada dengan sifat syarat orang muttahid. Fa in kabaru wa mana'u qubilu bimithli fala yajiduna ilal farqi sabilan. Idza sabata hadza fa naqulu kalamuna fi anna hadaini rajulaini ayyuma afdalu wa aula bitaqaddum. Dan masuk perkataan kami pada dua ini laki-laki, yakni Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mana juga yang paling afdal, lebih utama, bitaqaddum dengan itu maju keduanya. Panahnu numsikna bihadan nasi bi bayani taqaddum Syafi'i wa laysa lahum ayyuridu alaina fi hadzal maqam ma dzakarahu min nahu qad yakunu fil qurasyina man la yaltabitu ilaihi wa fi ghairil qurasyin man yarji ila ilayya fil qada'i wal fadl wa. Jadi pembicaraan yang dimasuk Quraisyan itu umum tapi dia kehendaki khusus. Maksud umum dikehendaki khusus, masuk Quraisyan itu yakni Imam Syafi'i. Kan kalau suku Quraisy kan umum tuh. Padahal yang dikehendaki ujar sidin yakni Imam Syafi'i. Jadi di dalam umum itu ada di dalam Quran itu maknanya umum tapi dia kehendaki khusus. Ada lafaznya khusus tapi dia kehendaki umum. Jadi Quran itu ada, jadi kadang-kala Quran itu kita arti apa adanya. Jadi ada lafaz di dalam Quran itu lafaznya umum tapi yang dikehendaki khusus. Kan ada seperti di surah apa itu ada nawaquduhan nas wal hijarah. Nah, an-nas itu kan makna lafaznya umum, artinya manusia. Tapi maknanya khusus, maksud nas itu khusus al-kafirin. Khusus orang kafir. Lafaznya umum, an-nasu umum. Artinya manusia, asalnya manusia itu siapa aja. Tapi kalau segi makna nas di situ khusus al-kafirin, orang-orang kafir.
Jadi Quran itu ada lafaznya umum, maknanya khusus. Ada lafaznya khusus, maknanya umum. Seperti di Quran, ya Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Di lafaznya Bani Israel, hai Bani Israel. Kan Bani Israel jadi, tapi padahal ya Bani Israel udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, tapi yang dikehendaki ya Bani Israel, hai seluruh manusia. Li'anna al-kalama fil awwaliyati masbukun bitaslimi asli salahiyah, fakana hadha su'alu manfu'an. Kan orang bicara nang masalah suku Quraisy itu, orang membicarakan bukan membicarakan suku Quraisy itu maknanya nang termasuk orang fasik, termasuk orang kafir, termasuk orang jahil, itu kita tidak membicarakan itu. Ujar di sini. Kalau misalnya diarti nang Quraisyan dari masuk orang jahil, orang kafir, orang fasik, lain manfu'an, itu tertolak ujar di sini. Inna rujana Syafi'i ala ghairihi sabata bihadad dalil. Bahwa semenangnya Imam Syafi'i atas selainnya dengan tetap dengan ini dalil, wal aslu fi sa'iril khisalil mujibah li taqaddumi ghairihi alaihi huwa al-adamu bi hukmil istihabi. Wa idza kana kadzalika kana dalilu alladhi dzakarnahu mujiban lirujani Syafi'i wa man idda'a al-mu'aradata fa alaihi al-bayanu. Wal jawabu tsani, adapun pertanyaan kedua, la yazuzu yakunul murad tabdilakul wahidi min ali Ibrahim tersebut. Qala al-murad tabdil ali Ibrahim alaihi salam ala alami zamanihi, kuna hadha takhsisul asli adamu wa ila inda qiyamil mu'aridin. Wal jawabu ani salis qawlu hadzal ayah tadullu ala thubutil fadilah min haitsul nasab la min haitsul ilmi wad din. Dan adapun ayat yang wa anni fadhaltukum 'alal alamin, dan aku melebihkan kamu atas seluruh ini alam, ayat tersebut itu menutupkan kelebihan dari jihad nasab. Wa anni fadhaltukum, dan aku melebihkan nasab kamu atas seluruh ini alam. Bukan bicara masalah ilmu, masalah agama, masalah yang lain, tapi masalah nasab. Subutil fadilah min haitsu nasabla min haitsul ilmi wa din. Qulna al-ayah mutlaqatun min idal takhsis fa'ilhil bayan. Wa li'anna al-ulama'a tamassaku bihadhil ayah fi isbati fadlil anbiya 'alal malaikah. Dan dengan ini ayat wa anni fadhatukum 'alal alamin, bahwasanya ulama-ulama mereka berpegang kelebihan nabi-nabi atas malaikat. Walau sahha hadza soal saqata dzalikal istidlal. Wal jawabu an rabi, jawaban yang keempat dari pertanyaan orang, hadza mu'aridun min Abi Hanifah kana min auladi Mirzaban. Qalu inna Abu Hanifah radhiyallahu kana min auladi muluki Faris, wa in kana kadzalika dakhalat hatta qawlihi law kana hadadin mu'allaqan bi Surayya la talabahu qaumun min abna'i Farisa. Kuna la salam anna Abu Hanifah kana min auladi mulki Faris wa dzalika li anna nasa mukhtalifuna fi nasabih. Kami kata tidaklah selamat bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah dari keturunan Raja Persia, karena manusia mereka ikhtilaf pada masalah nasab daripada Imam Abu Hanifah. Thumma in sallamna dzalika li an illa annal khabar alladhi rawaituhu yadullu ala anna qauman min abna'i Faris yatlubuna dzalikal ilma. Bahwasanya
Jikalau itu khabar dan kamu riwayatkan menunjukkan bahwasa Imam Abu Hanifah itu daripada keturunan Raja Parsi, tapi mereka yatlubuna dzalikal imam, mereka menuntut yang demikian itu ilmu, falima kutubna Abu Hanifah kana min dzalikal qaum. Apa alasan kamu mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu daripada keturunan itu Raja Parsi? Salamna dzalika walakin yalzamu qawnuhu taliban lidin wa ma dzakarna min ayat yadullu ala anna Syafi'i afdalu min ghairi wala syakka anna hadza aqwa mimma dzakartum wallahu a'lam. Al-hujjatu tsaniyatu qawluhu al-ilmatu min Quraisyin. Ada hujah yang kedua, Imam Syafi'i itu lebih afdal dari yang lain. Imam itu dari suku Quraisy. Ujar Rasulullah, imam itu dari suku Quraisy. Wal imam man yu'tammu. Arti imam itu orang yang diikuti. Arti imam itu orang yang diikuti. Apabila kita mengumpatinya, maka orang itu ngarannya imam. Jadi Nabi memandangkan imam itu min Quraisyin, dari suku Quraisy. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.